Di sini saya akan menjelaskan recognition. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Perdamaian Darfur pada tahun 2006 yang mencakup ketentuan referendum, akhirnya referendum diadakan pada tanggal 11 sampai 13 April 2016 dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Nasional Sudan. Hasilnya adalah Darfur terbagi 5 wilayah bagian dan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan Afrika Union. Sedangkan penjelasan pendukung adalah konflik yang terjadi di Darfur awalnya merupakan konflik internal yang dikarenakan sikap diskriminatif pemerintah yang berlanjut kepada pembunuhan besar-besaran di wilayah Darfur oleh tentara bayaran pemerintah Sudan yang bernama Janjaweed. Keterlambatan pihak PBB dalam menangani kasus ini menjadi faktor meledaknya konflik ini. PBB bersama Afrika Union membentuk tentara untuk melakukan penjagaan di wilayah Darfur berdasarkan pada resolusi 1590 dan banyak perjanjian serta protokol yang gagal diwujudkan demi terwujudnya perdamaian ini. Hal itu dikarenakan adanya pengingkaran yang dilakukan kelompok pemberontak di daerah Darfur terhadap perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, faktor pendukung gagalnya upaya perdamaian adalah faktor dari luar seperti intervensi dari negara lain, yaitu Rusia dan Cina, dikarenakan daerah di Darfur adalah wilayah yang kaya akan minyak dan uranium. Berdasarkan perjanjian Darfur, maka Darfur dibentuk hak otoritas regional khusus di wilayahnya. Perjanjian perdamaian dibentuk lagi pada tahun 2011 untuk menggantikan perjanjian sebelumnya. Dalam perjanjian ini dibentuk struktur Darfur yang sebelumnya dibagi 3 wilayah, kemudian dirubah lagi menjadi 5 wilayah. Di sini saya juga akan menjelaskan sumber hukum yang saya gunakan di dalam kasus konflik Darfur. Dalam menganalisis legalitas pelaksanaan HAM dalam konflik bersenjata non-internasional di Darfur berdasarkan hukum internasional serta untuk menganalisis yuridiksi International Criminal Court atau ICC dalam mengadili kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi pada konflik tersebut, dapat disimpulkan bahwa legalitas pelaksanaan intervensi HAM didasarkan pada bab 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1769 tahun 2007. Dalam konflik bersenjata non-internasional di Darfur, legalitas pelaksanaan intervensi HAM didasarkan pada bab 7 Piagam PBB dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam konflik ini, ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili kasus pelanggaran berat HAM dalam konflik bersenjata non-internasional di Darfur, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Hal ini tentu menjadi bagian dari yurisdiksi ICC sebagaimana diatur dalam pasal 5, 6, 7, dan 8 Statuta Roma. Ditinjau dari perspektif hukum humanitarian internasional, perang yang berkecamuk di Darfur dapat dikualifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional. Berkaitan dengan konflik jenis ini, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya sebagai diatur pada pasal 8 ayat 2 huruf C, D, dan E Statuta Roma, yakni ayat C-nya dalam hal suatu sengketa bersenjata yang merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi 4 konvensi Jenewa tertanggal pada 12 Agustus 1949, yaitu salah satu perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya. Sedangkan bagian D adalah berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama lainnya. Dan terakhir bagian E adalah pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan. Sekian analisis dan presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.